Silakan Romo. Baik, para saudara, hari ini kita mau masuk dalam bagian terakhir dari persiapan homili kita, ya, yaitu bagian pembuka dan penutup. Ya. Kita semua sudah melihat tentang hal bagaimana merencanakan suatu homili. Ya. Itu coba dilihat kembali halaman 146. Ya, halaman 146 di sana ada bagan persiapan homili. Ya. Ada pertama teks, tema, dimensi tema, pesan, tujuan, rencana homili. Rencana homili itu sudah dibicarakan dalam bab 9, ya, bahwa pembicaraan kita harus punya rencana. Homili itu harus teratur, orang berbicara itu harus teratur. Nah, kemudian Anda sudah mengerjakan soal tubuh homili. Nah, dalam rencana homili itu selalu saya tekankan supaya ada rencana 2 bagian. Nah, ada 2 bagian. Nah, dalam itu dibicarakan, saya sudah sebutkan itu di dalam bagian tubuh homili. Nah, tubuh homili itu kalau kamu lihat halaman 146, ya, sekali lagi di sana ada nomor bagian B homili, ada bagian inti nomor 2 tubuh homili. Ada pokok pikiran pertama, kemudian ada pokok pikiran kedua. Kedua pokok pikiran ini harus berhubungan, harus bergandengan. Nah, itu harus direncanakan dengan baik. Nah, itu di dalam bagian A, rencana homili itu ada A, B, pokok pikiran pertama dan pokok pikiran yang kedua. Itu harus direncanakan. Dan saya sudah meminta Anda untuk melatih, saya belum terangkan sendiri, yaitu bagaimana membuat tubuh homili. Nah, di dalam pokok pikiran pertama ada, lihat lagi halaman 146, ada A, pernyataan pembuka, lalu pengembangan teologis, nanti itu teologis, biblis, liturgis, dan profetis. Kemudian ada C, penutup, selalu harus demikian, A, B, C. Demikian pula pokok pikiran kedua harus gandeng dengan pokok pikiran pertama, ada A, B, C. Nah, itu juga demikian susunan. Nah, itu belum saya terangkan, tetapi saya minta Anda mengerjakannya itu untuk hari Minggu Paskah kedua dan ketiga. Nah, yang sudah saya tugaskan kali lalu itu yang diambil semua dari Injil Yohanes. Untuk minggu yang akan datang, Yohanes bab 2 ayat 20 ayat 19 sampai dengan 31. Kemudian untuk hari Minggu Paskah ketiga dari Lukas bab 24 ayat 13 sampai dengan 35. Nah, persiapan homilinya terdapat di dalam tahun C. Nah, apakah Anda sudah beli di bawah saya tidak tahu, tetapi dari tahun C. Nah, semuanya itu. Nah, dan inilah yang penting sekali, Anda harus belajar dengan baik dari persiapan homili itu. Nah, banyak yang belum tahu, belum mengerti bagaimana kitab suci itu membaca dengan baik. Nah, saya minta kamu supaya belajar membaca itu dengan baik. Baik. Nah, sekarang sesudah kamu mengerjakan itu sekarang, datang kita bicara tentang soal
penutup homili dengan pembuka homili. Setelah Anda menuliskan apa itu tubuh homili, sudah itu selesai. Sekarang pekerjaan yang berikutnya ialah harus menuliskan penutup homili. Nah, penutupnya itu saya terangkan secara singkat di dalam halaman 147. Nah, di sana tertulis nomor 3, penutup. Kita terangkan dulu penutup. Terdiri atas 5 sampai 8 kalimat tunggal. Nah, 5 sampai 8 kalimat tunggal. Pendek dan langsung. Kalimat itu. Lalu dalam penutup homili harus menunjukkan atau terkandung maksud homili. Maksud homili itu ialah dari pesan. Pesannya itu yang mau disampaikan itu maksudnya apa? Maksudnya ialah bahwa dalam bagian penutup itu harus terungkap umat harus percaya apa? Jelas itu, pendek jelas, harus percaya apa? Nah, seperti saya kasih contoh di halaman 119, itu kasih contoh misalnya bahwa umat harus berdoa menurut kehendak Allah. Itu iman. Dari doa Bapa kami itu berdoa menurut kehendak Allah. Itu intinya, itu iman. Nah, sekarang lalu mereka harus di samping iman percaya apa? Mereka harus berbuat apa? Berdoa menurut kehendak Allah, berdoa dari kita Bapa kami itu harus berdoa dengan penuh iman. Nah, jangan begini berdoa dengan iman. Lalu, itulah nanti dalam penutup homili itu harus jelas. Di sana saya tuh katakan berdoa menurut kehendak Allah itu dalam halaman 119 itu tidak gampang. Tetapi sekarang karena itu engkau harus bukan meminta hal-hal duniawi itu menurut kehendak Allah itu. Itu menurut kehendak Allah. Tapi supaya saya bisa melaksanakan kehendak Allah. Itulah. Nah, inilah hidup. Itulah menurut itu. Baik. Itulah maksud homili harus terungkap dalam bagian penutup. Saya berikan beberapa contoh di sana. Nah, ada 3 contoh. Nah, kamu harus belajar lagi contoh-contoh itu. Nah, saya berikan juga contoh bahwa harus iman. Misalnya, halaman 120. Panenan Tuhan di Indonesia sangat besar. Itu engkau harus ingat. Nah, lalu bagaimana? Praktisnya apa? Itu ada contohnya semua di sana. Ya, jadi itulah dalam penutup homili. Nah, supaya umat itu, kita semua yang mendengarkan Injil itu tahu apa yang harus kita imani dan apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Itulah pada penutup homili harus jelas. 5 sampai 8 kalimat pendek jelas. Itulah dari rencana homili. Nah, kemudian yang kedua ialah soal pembuka homili. Itu harus ditulis paling akhir. Tulis paling akhir. Ya, saya terangkan itu di halaman 124 sampai dengan 129. Itu yang pembuka homili itu suatu hal yang sulit. Pertama, engkau harus jelas dulu temanya apa. Nah, maka kita dalam halaman 146, engkau harus mau bicara apa. Temanya apa. Sekarang, dalam bahagian misi temanya apa. Dalam bahagian pembuka ini, harus mengantarkan orang kepada tema homili. Hari ini kita mau berbicara tentang ini, tapi itulah temanya apa. Tetapi pembuka itu tidak boleh berat. Nah, pertama, saya berikan latar belakang tema sebagai sapaan pembuka. Ya,
sebagai sapaan pembuka. Itulah latar belakangnya bagaimana. Misalnya, saya beri contoh tentang soal doa. Soal doa. Latar belakang itu harus bertitik tolak dari kehidupan. Kehidupan yang dapat dilihat, didengar, dan seterusnya. Harus sederhana dari kehidupan. Tidak boleh berat. Tidak boleh satu kebenaran filsafati, ilmiah, dan macam-macam. Tidak boleh. Kalau soal doa misalnya harus dapat didengar. Saya katakan ini yang dapat didengar, dilihat. Saudara-saudara, setiap hari kita mendengar suara azan dari masjid atau melalui televisi. Itu semua 5 kali sehari orang Islam dipanggil untuk berdoa. Pagi-pagi buta mereka dipanggil untuk berdoa. Menjelang tengah hari sore. Luar biasa 5 kali. Lalu bagaimana dengan itulah kita semua. Kita semua juga pasti pernah berdoa. Itulah masuk ke dalam temanya tentang doa. Lalu mulai melihat doa itu kesulitan berdoa dan macam-macam yang akan aku terangkan di dalam menurut Injil yang bersangkutan. Lalu saya beri contoh. Kita semua mungkin pernah berdoa, meskipun mungkin tidak sering seperti orang Islam. Kita tahu berdoa itu gampang-gampang sulit dan seterusnya, itu saya sudah terangkan itu dengan contoh-contoh itu. Lalu karena kita tidak tahu berdoa, apa yang harus kita lakukan? Lalu bagaimana kita harus berdoa? Itu lalu langsung kita bawa kepada Injil yang hari itu, yang berbicara tentang doa dan bagaimana kita harus berdoa. Itulah pembuka. Pembuka itu harus memberi latar belakang kepada tema. Tema itu selalu gandeng dengan kehidupan. Seperempat jawaban. Injil itu selalu gandeng dengan kehidupan. Hanya kita yang tidak tahu bahwa Injil itu gandeng dengan kehidupan. Karena kita tidak biasa baca Injil, tidak biasa merenungkan. Lalu itu saja salahnya di situ. Tuhan Yesus selalu ganda dengan ini, melihat ibu, melihat itu semua ada semua dalam itu. Aku tidak pernah lihat ibu ke mata. Jadi inilah semua ada gandeng dengan kehidupan, dengan penderitaan, dengan sukacita, dengan macam-macam. Jadi itu. Jadi inilah. Pertama kita gandeng dengan tema, lalu kita fokus tema ini, itu dimensi temanya. Lalu kita mau bicara hal apa tentang tema ini, berdoa itu. Mau bicara bahwa berdoa menurut kehendak itulah. Bukan berdoa begitu saja, tidak. Karena Tuhan Yesus mengajar kita hari ini berdoa Bapa kami, itu kehendak Allah. Jadi itu bagaimana? Jadi itulah lalu engkau mulai masuk di dalam itu. Itulah pembuka. Itu saya terangkan semua ada di dalam halaman 124 sampai dengan 130 130. Ini bukan hiasan pembuka itu. Jangan supaya engkau menarik perhatian orang lalu engkau mulai buka dengan cerita lucu-lucu, tidak ada gandengan dengan kamu apa dengan cerita itu? Jadi inilah harus mengajar semua dari kehidupan. Tapi yang dapat dilihat, didengar, maka kita harus dekat dengan kehidupan. Tanpa dekat kehidupan, dekat Injil, dekat kehidupan, semua dekat itu. Masa kita tahu belajar setiap hari demikian. Ya. Jadi inilah saya mau terangkan kepada Anda sekalian, baca dengan baik apa yang saya jelaskan tentang soal penutup homili dan pembuka homili. Perhatikan catatan-catatan yang saya berikan tentang penutup homili. Penutup homili itu tidak boleh mendadak. Seperti kalau engkau pernah naik pesawat, tiba-tiba jatuh, itu celaka ya.
dramanya tidak boleh mendadak. Nah, tidak boleh ada tentang dirimu sendiri macam baca cerita tentang diri. Bukan engkau yang pusat di dalam Tuhan Yesus. Nah, jadi ini ada macam-macam. Nah, baca dengan baik, saya terangkan dalam 122 sampai dengan 123. Nah, 123 itu semua sudah ada di sana. Nah, contoh-contohnya. Kalau belum tangkap ya sudah tanya lagi kemudian. Baik, cukup sampai sekian.